Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa kelas F mata kuliah Fisika Dasar. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan. Oke, meskipun mungkin Anda melihat ini pada sesi yang sore hari, harapannya masih tetap fit ya, tetap sehat untuk mengikuti kuliah fisika dasar ini. Oke, jadi kita mulai dari frame-nya materi fisika mekanik gitu ya. Jadi pembelajaran mengenai gerak lurus berubah beraturan itu utamanya adalah pembahasan cabang mekanik yang dinamakan kinematik. Oke, sebelum kita membahas lebih detail tentang kinematik, kita melihat kerangka juga secara menyeluruh. Jadi di mekanika itu kita mengenal kinematika dan dinamika. Nah, dinamika mempelajari gerak materi dan penyebab terjadinya gerak itu sendiri. Nah, nanti di sana akan dipelajari bahasan tentang gaya, usaha, momentum, dan lain-lain. Nah, itu nanti ada di materi yang berkaitan dengan dinamika. Nah, kali ini kita akan membahas cabang yang membahas tentang kinematika itu sendiri. Jadi mempelajari gerak materi tanpa melibatkan penyebab terjadinya gerak. Jadi murni mempelajari tentang gerak sebuah partikel. Sifat-sifatnya bagaimana, kemudian formulasinya bagaimana, tanpa kita membahas bagaimana sebabnya benda itu bergerak. Nah, di sini kita akan membahas tentang di materi kinematika ini tentang pergeseran, tentang jarak, kecepatan, percepatan, dan sebagainya, sesuai diikuti dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, di dalam hal pembahasan gerak dalam satu dimensi ini, kita nanti akan mempelajari displacement, velocity, and speed. Ada velocity, ada speed. Kemudian akselerasi, percepatan, motion, weight, constant acceleration. Jadi pergerakan dengan percepatan tetap dan free fall atau jatuh bebas ya. Oke, kita awali dari pembahasan tentang position and displacement. Jadi kalau kita membicarakan tentang perpindahan, maka kita harus menetapkan titik di mana awal dari sebuah partikel itu berpindah. Kalau kita lihat di skema pada gambar yang ada di slide di sini, jadi ada sistem koordinat gitu, simbol koordinat di titik 0, kemudian kalau ke arah kanan yang disebut sebagai arah positif itu angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian arah ke kiri yang negatif itu -1, -2 dan seterusnya. Nah, 0 itu disebut sebagai origin atau titik reference, di mana nanti diperhitungkan benda itu berpindah dari titik itu ke titik mana. Nah, biasanya disebutkan sebagai pembahasan awal itu bahwa initial position atau titik awal itu disebut xi. Kemudian benda itu akan bergerak sampai di mana itu disebut sebagai final position yang disebut sebagai xf. Nah, jarak ataupun perpindahan antara
XI menjadi XF, itu delta X yang disebut sebagai perpindahan nantinya. Oke, diilustrasikan seperti ini. Ini dari bukunya Tipler. Jadi ada sebuah pengendara balap sepeda di sini yang bergerak dari titik awal 0, kemudian sampai ke saat start begitu di XI, kemudian sampai di finish di XF begitu. Nah, yang disebut displacement tadi atau delta X itu adalah formulasinya XF dikurangi XI. Itu yang disebut sebagai definisi displacement atau perpindahan dari titik I ke titik F, XI dan XF. Formulasi umumnya adalah seperti ini. Nah, oke, saya kira clear untuk displacement dan titik origin reference seperti itu. Ini nanti akan menjadi posisi penjelasan awal sebagai penurunan rumus-rumus berikutnya. Oke, kemudian kita setelah memahami tentang displacement atau perpindahan, kemudian kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai velocity atau kecepatan. Tadi di outline disebutkan ada velocity, ada speed. Nah, kalau velocity ini di sini adalah kecepatan yang berupa vektor. Jadi mempunyai magnitude dan mempunyai arah, direction. Sedangkan speed itu adalah skalar yang menyatakan ya kecepatan is only, tidak memperhatikan arahnya, itu speed apapun gitu ya. Nah, ya memang penggunaan dalam fisika itu lebih ke velocity karena bisa dioperasionalkan di sana dan juga lebih jelas menjelaskan posisi partikel ataupun benda yang melakukan displacement. Pendekatannya adalah menggunakan limit. Ya, jadi Vx t itu adalah kecepatan pada titik t, itu sama dengan limit delta t mendekati 0 delta x dibagi delta t. Jadi di sini sudah melibatkan delta t di sini ya. Jadi ada delta x, ada delta t di sini. Nah, pendekatan seperti ini kemudian menimbulkan pengertian kalau kita lihat di dalam kurva seperti pada gambar grafik ini. Jadi posisi, jadi kecepatan Vt itu adalah slope ataupun kemiringan pada titik di mana ditinjau kecepatan itu dari kurva X dan T. Jadi posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu. Jadi, kurvanya kan seperti ini. Nah, di titik-titik sembarang di kurva ini kita bisa menarik slope di sana dan itu adalah kecepatan di titik itu benda bergerak menuju final position gitu ya. Sehingga dirumuskan seperti ini. Vxt sama dengan limit delta t delta x. Secara matematik dituliskan merupakan persamaan diferensial dx per dt. Oke, berikutnya ini dari penjelasan yang dari buku yang berbeda, tetapi menjelaskan kurang lebih sama sebetulnya, bahwa kecepatan itu adalah persamaan diferensial dx per dt ataupun pendekatan limit delta x per delta t. Nah, kurvanya juga demikian, hanya di sini ada ilustrasinya mobil itu bergerak dari titik P, Q2, Q1 dan Q yang menjadi final position begitu. Nah, kemudian di sini ada kurvanya bagaimana dari P kemudian Q2, Q1 dan Q. Nah, setiap titik itu mempunyai slope seperti ini. Ini adalah V-nya, kecepatan.
G2 juga demikian, G1 demikian. Nah, sedangkan garis strip-strip biru ini adalah nanti disebut sebagai kecepatan rata-rata. Ya. Average velocity-nya itu adalah ini, garis di sini. Nah, kemiringan dari itu adalah kecepatan rata-ratanya. Oke, atau kemudian dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau kecepatan rata ya diambil di titik akhir, kemudian dikurangi titik di mana kita akan menjadi reference begitu, dibagi delta x secara totally begitu, maka akan ketemu kecepatan rata-ratanya. Demikian juga untuk percepatan nanti kita bahas berikutnya. Oke, jadi kecepatan rata seperti itu. Jadi sampai di sini kita punya pengertian tentang posisi x atau delta x begitu. Kemudian kita punya pengertian kecepatan sesaat atau VT. Kemudian kecepatan rata-rata atau average velocity ya. Nah, kemudian baru pengertian tentang percepatan sekarang. Jadi kita mengenal percepatan ini ada, kan ini juga vektor, berupa vektor, jadi ada positif dan negatif. Percepatan berupa positif adalah ya percepatan itu sendiri, acceleration. Sedangkan percepatan yang bertanda negatif itu deceleration atau karena perbedaan arah ini seperti pengereman ya. Kalau acceleration mempercepat, ngegas, sedangkan deceleration itulah ngerem. Nah, ini terjemah seperti itu ya. Sehingga kecepatan akan berkurang ketika percepatannya adalah negatif. Ya, atau mungkin kalau kita menyebutkan ada percepatan dan perlambatan, namun kita seringnya kan oke, kita sebut percepatan hanya tandanya plus dan minus gitu. Formulasinya adalah bahwa percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan sama dengan dv per dt. Itu nanti dapat dijelaskan di kurva juga. Kemudian kita juga bisa menurunkan dari posisi sebuah benda terhadap waktu tempuhnya untuk mendapatkan percepatan. Jadi itu kalau di persamaan diferensial menjadi turunan kedua. Turunan pertama itu kecepatan, turunan kedua itu posisi. Jadi A sama dengan D kuadrat X D per dt kuadrat. Nah, kemudian bagaimana penjelasannya? Kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat apa yang disebut sebagai average acceleration ya, di titik biru ini. Jadi kalau benda bergerak dari P menuju Q ya, sedangkan ini kurvanya adalah V dan T. Nah, kalau tadi ingat kurva yang serupa tapi apa namanya X dan T ya. Ini V ini velocity-nya. Nah, kemiringan antara V dan T ini kecepatan rata-ratanya. Nah, kemudian kalau percepatan sesaat ya seperti tadi. Di slope di titik-titik yang kita tinjau. Sehingga percepatan rata-rata itu bisa ditinjau seperti hanya pada kecepatan, hanya ini kurvanya adalah V versus T. Ya. Nah, ini digambarkan seperti ini. Oke, nah kemudian kalau percepatan sesaat seperti hanya tadi di titik-titik ini, titik capaian ini kita dapatkan slope atau kemiringan, maka kita dapatkan ini adalah percepatan sesaat pada titik yang kita tinjau, yaitu dengan formulasi limit delta mendekati 0 delta V per delta T. Ya, ini mirip dengan
grafiknya kecepatannya tadi X versus T, sekarang V versus T. Prosesnya sama, jadi penjelasannya identik dengan pada saat kita membahas V tadi ya. Hanya ini kurvanya absisnya, ini ordinatnya, absis ordinatnya berbeda. Ini V versus T, tadi X versus T. Oke, sehingga kita mendapatkan formulasi bahwa untuk percepatan itu percepatan average adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi delta T. Kemudian terhadap persamaan diferensinya, maka dilakukan formulasi pendekatan seperti ini. Ini adalah kecepatan sesaat. Kita juga bisa menyatakan dalam pendekatan posisi, sehingga dapat persamaan tadi d kuadrat x dt kuadrat. Nah, oke, sebelum kita lanjut, jadi kita menambah lagi pengertian bahwa tadi kita punya kecepatan sesaat dan kecepatan rata. Kemudian yang kedua, yang baru saja kita mendapatkan percepatan sesaat dan percepatan rata-rata. Kemudian kita lanjut dengan materi mempelajari aplikasi dari tadi pengertian posisi, kecepatan, dan percepatan digunakan untuk mempelajari motion weight constant acceleration. Jadi pergerakan dengan percepatan tetap. Nah, ini yang dirumuskan dengan A-nya tetap. Jadi A-nya tidak berubah sepanjang ini. Jadi ya mungkin ini adalah mesin otomatis begitu kalau misalnya itu berupa penggambaran sebuah kendaraan. Jadi jadi seperti hanya free practice dari race itu ya. Jadi mobil atau motor itu mulai starter dari pit stop, kemudian jalan ke lintasan balap gitu. Kemudian pada titik tertentu itu adalah titik awal atau start. Nah, itu dipakai sebagai titik di mana awal percepatan dihitung. Nah, itu kemudian percepatan dipertahankan sampai pada titik finish. Nah, itu namanya perkiraan percepatan dengan percepatan tetap. Di beberapa case memang itu ada, mungkin secara laboratori bisa dijalankan, hanya memang kenyataan kan memang tidak bisa dilakukan hal itu. Ataupun untuk simplifikasi, misalnya kita mendapatkan percepatan average gitu ya, maka kita bisa mengkalkulasi hal-hal besaran-besaran yang bisa digunakan untuk menentukan motion weight constant acceleration. Saya kira gitu. Kemudian formulasinya berarti kecepatan itu merupakan dua komponen. Yang pertama adalah kecepatan awal dan komponen yang kedua adalah delta V-nya, perubahan kecepatannya. Perubahan kecepatan ini dipengaruhi oleh A, sehingga V0x plus A kalikan delta T. Seperti itu. Nah, kalau delta AVX itu konstan seperti ini, maka itulah yang disebut sebagai motion weight constant acceleration. Oke, kemudian bagaimana interpretasi geometriknya seperti apa? Kita lihat ini ada 3 grafik sini. Nah, kita lihat ada 3 grafik seperti ini. Grafik yang pertama itu menggambarkan perubahan percepatan. Jadi kita buat kurva A terhadap T. Nah, ini garisnya lurus karena
percepatannya adalah konstan, nggak ada slope-nya sama dengan 0. Kemudian kurva yang kedua ini adalah kecepatan versus T. Nah, grafiknya ternyata seperti ini. Di titik 0 ada besaran ini yang disebut V0 tadi. Kemudian baru ditambah. Nah, slope-nya adalah tetap. Ya. Kemiringannya tetap karena A-nya adalah tetap. Percepatannya adalah tetap. Nah, sehingga pertambahannya di sini adalah A dikalikan T kecepatannya. Kemudian grafik yang ketiga adalah position versus time, ya, X versus T. Maka kita dapatkan kurva seperti ini. Ini X0 nya, kemudian penambahnya terjadi kurva seperti ini. Nah, di mana kemiringannya adalah di titik-titik ini adalah kemiringan berupa kecepatan tadi, ya. Kalau kita bicara tentang posisi berarti ini adalah kecepatan sesaat, ya, kecepatan sesaat. Jadi itulah yang terjadi pada saat kita membahas tentang gerakan benda dengan kriteria berubah dengan kecepatan konstan. Gerakan dengan kecepatan konstan. Ya, jadi ini grafik ini menggambarkan, tiga grafik ini menggambarkan satu peristiwa, yaitu motion with constant acceleration. Oke, kemudian bagaimana mendapatkan formulasi tersebut? Ini saya ambil Deriving the Constant Acceleration Kinematic Equation dari bukunya Kepler. Kita lihat penggambarannya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti yang dijelaskan di depan, saya kira hanya ini untuk menegaskan saja. Kalau kita punya grafik seperti ini, kemudian kemiringan kurvanya ini adalah A, maka kita dapatkan formulasi Vx sama dengan V0x X kalikan T. Itu adalah formulasi yang saya kira sudah biasa Anda temui. Kemudian positionnya, dari situ kita bisa mendapatkan bahwa delta X itu sama dengan V0x kalikan delta T di sini. Nah, ketika percepatannya 0, nah nanti ketika ada AX, maka kita harus mempertimbangkan AX itu. Nah, itu bagaimana? Inilah yang kemudian kita mendapatkan formulasi dari pengembangan dari gerak cepat berubah secara konstan. Oke, sebelum sampai ke sana kita melihat interpretasi dari grafik antara V dan T terlebih dahulu, karena possibility dari kejadiannya adalah seperti ini. Karena itu merupakan vektor, ya, kecepatan instan itu adalah vektor, sehingga kemungkinan terjadi positif area dan negatif area itu mesti ada possibility-nya. Memang ketika orang membahas bahwa grafiknya ya seperti ini, height-nya V ini ataupun ketinggian V ini adalah selalu positif, gitu ya. Tapi kenyataannya kan V itu akan merupakan slope. Jadi slope itu bisa positif bisa negatif. Jadi ini area positif dan area negatif. Ini tergantung dari V-nya ini. Nilai dari V. Kalau V-nya di atas 0 berarti positif, kalau V-nya di bawah 0 berarti negatif area. Itu tergantung tadi karena kita membahasnya ada acceleration dan deceleration. Nah, mungkin ini mewakili yang acceleration, sedangkan negatif adalah deceleration atau penurunan percepatan pada saat
terjadi pengiriman, karena variatifnya itu kemungkinan seperti itu. Hanya kalau kita membahas bahwa kita akan mempelajari kecepatan tetap, itu nggak terlihat. Tetapi untuk melihat formulasi secara utuh begitu, maka kita harus memperhatikan ini. Oke, interpretasi itu kemudian kita gabungkan di sini dengan sebuah grafik seperti ini, masih V dan T. Jadi luasan ini sesuai dengan penggambaran tadi, bahwa luasan ini adalah penggambaran dari displacement-nya atau delta X. Kalau kita punya grafik seperti ini, jadi tadi grafik pergerakan benda dengan percepatan konstan kan seperti ini kurvanya. Oke, kalau kita meninjau dari rentang waktu T1, T2 untuk membahas formulasi bagaimana menentukan formulasi delta X-nya dari titik T1, T2, maka kita dapat luasan daerah di bawah kurva seperti ini. Inilah yang menjadi jumlah atau position. Kita tahu bahwa ketika kita mengintegralkan, kita ingatkan mengintegralkan kurva, itu kan ketemu daerah gitu ya. Luasan daerah itu kan di bawah kurva itu kan menggambarkan besaran X-nya, itu kan luasannya itu. Nah, ini juga demikian. Jadi ini adalah kurva, kemudian kalau kita integralkan kan dapat luasan ini. Nah, kebetulan ini kita nggak usah mengintegralkan karena persepsi geometrinya kelihatan mudah karena ini cuma garis lurus begitu ya. Kalau tadi percepatannya berubah lah, itu baru nanti bisa harus dengan integrasi. Oke, jadi dua zona di sini. Ini zona V1X dikalikan delta T. Ini luasan dasarnya di sini. Ini adalah jarak yang diakibatkan oleh kecepatan awal. Kemudian zona yang kedua adalah segitiga, ya, yang luasannya adalah setengah AX kalikan delta T kuadrat. Kalau dicari ini delta T, ini AX kali delta T, otomatis kan berarti kalau luasan segitiga berarti setengah AX delta T kuadrat. Sehingga kita mendapatkan bahwa position atau jarak tempuh dari sebuah benda yang bergerak itu, apabila bergerak dengan percepatan tetap, itu kita dapatkan formulasi 214 ini. V0 X kalikan T plus setengah AX T kuadrat. Nah, kita dapatkan formulasi posisi dari benda yang mengalami pergerakan dengan percepatan tetap. Itu. Nah, kemudian kita bisa mengembangkan bahwa dengan memasukkan delta T itu adalah ini lah, Vx min V0 X dibagi AX, ini ketemu semuanya delta T, ini juga delta T. Kita masukkan formulasi ini, maka kita dapatkan persamaan seperti ini dengan mengalihkan masing-masing suku sebelah kiri dan sebelah kanan dengan 2AX. Kita dapatkan persamaan seperti ini, 2AX kali delta X sekian-sekian. Kemudian setelah kita ringkas, maka kita dapatkan persamaan Vx kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX kali delta X. Ini adalah juga rumus lain dari pergerakan dengan percepatan tetap, sehingga kita bisa mendapatkan kecepatan instan dari
sebuah benda yang bergerak dengan percepatan tetap. Maaf. Jadi di titik mana kita bisa mendapatkan instance velocity-nya. Jadi kecepatan sesaatnya itu ya. Bisa mendeteksi pada titik mana di situ kita tahu kecepatan benda bergerak seperti apa. Oke, kemudian dari formulasi tadi kita sudah mulai dari awal, dari position, kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata, kemudian percepatan sesaat, percepatan rata-rata, kemudian trace dari trace dari pergerakan benda, sehingga kita bisa mendapatkan rumusan kecepatan maupun kecepatan rata-rata maupun kecepatan sesaat pada benda yang bergerak dengan percepatan tetap. Nah, itu semua pada akhirnya kemudian bisa digunakan untuk case nyata, yaitu salah satunya adalah free fall, jatuh bebas, gerakan jatuh bebas. Kenapa itu bisa diterapkan? Jadi gerakan dengan kecepatan tetap, karena pada peristiwa jatuh bebas itu percepatannya hanya satu dan tetap, yaitu G, gravitasi. Jadi di situ jadi benda yang jatuh bebas dari ketinggian, ilustrasinya di sini ada mobil yang parkirnya kebablasan begitu ya, kemudian jatuh ke ini. Nah, itu dia akan jatuh dengan peristiwa gerakan dengan berubah dengan percepatan tetap. Jadi dia berubah dari satu posisi ke posisi yang lain, tetapi percepatannya tetap. Hanya memang kebanyakan di situ diterapkannya bahwa V0-nya adalah 0 karena posisi jatuh. Namun dari pemahaman kita tentang gerakan benda yang berubah dengan percepatan tetap, itu bisa diterapkan di peristiwa jatuh bebas ini, gerakan jatuh bebas dengan mengganti A menggunakan G. Nah, arahnya ke bawah berarti G positif, kalau itu arahnya ke atas berarti G-nya negatif, atau acceleration deceleration itu. Nah, sehingga kalau secara matematis itu maka dinyatakan nanti formulasinya tadi yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, itu kita terapkan di gerak jatuh bebas ini. Oke. Nah, kalau ini kan jadi dari slide sebelumnya, kalau kita gunakan untuk dengan penerapan G dari formulasi yang ini, VT sama dengan V0 plus AT, kalau kita masukkan V0 sama dengan 0, V inisial, jadi karena kita kan belajar kinematik, nggak mempelajari bagaimana penyebab terjadinya gerakan ya. Jadi kalau jatuh bebas ya itu benar dari atas tidak dijatuhkan, jatuh gitu ya. Yang V0 sama dengan 0. Kemudian percepatannya adalah G, sehingga kecepatan itu adalah V0-nya jadi VT sama dengan G kalikan T. Itu kecepatan dari benda jatuh bebas. Kemudian rumus untuk mencari ketinggian benda bisa mengganti persamaan gerak lurus berubah beraturan, sehingga didapat persamaan ketinggian H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini kalau karena V0-nya sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa menentukan kecepatan sesaat, yaitu pada saat benda jatuh di sembarang titik sekira. Nah, pada saat jatuh itu dengan kecepatan berapa, kita juga bisa mendapatkan formulasi itu, sehingga VT kuadrat sama dengan 2G ya, VT kecepatan kuadrat.
sehingga VT sama dengan akar 2GH. Oke, jadi demikian materi tentang gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus beraturan dalam satu dimensi, materi kita hari ini. Kemudian nanti contoh soal kita akan berikan pada sesi yang kedua di modul 3P. Baik, terima kasih, selamat mempelajari. Semoga kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan bermanfaat nanti pada penggunaan teori yang kita geluti khususnya di bidang teknik sipil. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.